namanya drafting phase. Game yang kedua masih antara Onyx dan juga RQ Hoshi masih dengan Royal Silver kita. Dan akan melihat dengan RRQ Hoshi yang memegang first pick pilihan seperti apa yang akan mereka pilih. Karena dari arah banning, ini mungkin ada beberapa yang bisa dirubah atau mau stay aja dari segi banningnya. Harusnya stay. Karena emang menurutku kayak banning ya, buat banningnya dulu. Tadi sebenarnya gak ada masalah dari segi apa yang mereka rencanakan gitu. Cuman ya emang eksekusinya aja agak Hierarki. Where there is Iya. light, Jadi ya kan, there kayak are Harusnya. Farsa, shadows. Baktia tuh udah oke banget gitu loh. Ya, tadi yang tadi lagi gue bilang dia harus siap gitu loh ketika konsep beradaptasi di draftingnya tersebut. Kalau emang dari gameplay emang enggak ya enggak masalah lah. Mereka udah bagus kok. Oke. Noi ya, tetap akan menjadi prioritas. Fanny juga tidak akan terlepas bersama Masha. Dan satu pilihan dari Onyx yang menentukan nih biasanya. Lucian dan terakhir. Tadi enggak ya? Tadi By lanterns Tadi enggak. Enggak nggak ada dipilih sama Lucian, ya? sekali tadi ya. Joy kalau nggak salah ya. Ya. Farsa. Nah, mau diadu nih kayaknya. Ini Oh. Farsanya bisa diambil di sini kan? Malah aku merasa Onyx lebih banyak option aja gitu. Kayak Joy, mereka punya Link. Tinggal mereka nanti bakal mau main kemana. payback. Ya, Farsanya Farsnya. diambil. Karena memang PR dari awal ya. Dan juga emang ada mahal. Dari dua tim ini kan mahal parcelnya. Tadi kan bahasannya sebenarnya sama kan, Loi atau Farsa. Iya. Tapi kayaknya yang jadi rebutan Farsa karena Loi udah pasti di ban. Iya. Bener sih Mana ya, antara dua itu ya. Sans terlalu gila emang Loi-nya. Mhm. Sekarang second layernya ada di Farsha, tapi untuk RRQ menemani Baxia. Opsinya kemana? Harusnya dia butuh MM yang fisikal ya atau enggak ya Cici dulu. Kalau enggak nanti kalau misalnya dia pick Harit di sini dia bakal minim fisik damage-nya atau enggak ya kalau mau ya Harit sama Cici langsung boleh-boleh juga. Gimana kalau Granger dulu? Experience the euphony of Granger. suffering. Karena ya kalau Harit dia pasti mikirin fisikal Iya. Iya, damage-nya. mikirin fisikal. Kalau one lagi sih ketetes Farsa pusing ya, repot, sakit repot. palaku ya. Repot. Valentina, mereka juga masih mau main yang sama-sama agresif, cuma bedanya mereka punya Tsunami Slam sekarang. Let's go. Tapi Iritel untuk Tavero. Iritel ya. Ya Kayaknya secara emang nggak secara perlu- matchup laning kan Iritel menang kan di atas Iya, iya, dan meja. nggak perlu buru-buru buat ambil jungler deh kayaknya. Iya. Karena balik lagi, mungkin buat lawan Basya juga masih ada Hanzo. Ya. Jadi kayaknya nggak akan ada masalah di sini. Permasalahannya paling nanti kalau misalkan link Hanzo-nya di ban, berarti Onyx punya strat apa lagi nih? Apakah nanti tiba-tiba bakal berbelok nih ke Alpha dan Matilda? Alpha Matilda atau bahkan Studio ya ada. Masih ada makanya. Lalu Lukasnya udah kena ban juga ya. Mas dan Joy. Joy. Ini jungle lagi kayaknya bakal target ya. Masih butuh dihabisin seharusnya. Dan buat Onyx, 9. XP Roamer. Blue? XP ya ini juga Onyx lagi memikirkan secara matang-matang. Ini Baxianya sangat-sangat kembali fleksibel. Oh justru kanan butuh glue banget juga sih sebenarnya. Onyx Iya, yang iya. bakal nge-pick glue. Kayaknya RRQ yang bakal nge-pick glue. Harusnya ya. Harusnya. Apalagi udah ada Valentina ya, jadi menutup kemungkinan RRQ bakal bawain Faramis gitu. Tapi kenapa gue jarang lihat glue di Indo ya? Padahal di region-region Di lain Filipina sih laris manis laris ya. manis ya. Bahkan Sanford kalau nggak salah Spam glue. spam glue Iya dia. di terakhir regular season sih rame ya kita ya. Lumayan rame. Heeh, Iya, cuma iya. kayak sekarang udah mulai mundur lagi. The immortal Kayak lebih one ke shows Phobius me lebih to laku vanquish ya the kan. shadow. Badang, EXP. Mungkin conditional di mana ketika glue-nya udah naikin tapi ternyata dia nggak Ada bisa follow up. nge-grip gitu loh. Nggak ada follow up juga, Ya. kayak kepisah jadinya Ya. dia malah jadi ditodong sama lawan-lawannya berempat berlima, itu kayaknya bakal jadi pertimbangan ya. Jangan sampai malah glue-nya malah ngebuat satu tim dari kedua tim ini ngelakuin blunder. Iya, apalagi kan sekarang udah mulai bermunculan assassin lagi ya, hero-hero lincah gitu Iya. kan susah ya kayaknya Lumayan buat susah. dipegangin sama glue. Tapi kalau Apalagi emang kan ada buat di-objektif. Baxia, Iya, boleh lah. boleh. Harusnya iya. Ya, Baxia. Tapi tiba-tiba Still Baxia waters digeser. run deep. Link ternyata di respect dia. Iya, jungle Masih lagi kan? semuanya ya. Ya, tapi balik lagi masih ada Hanzo soalnya. Sudah Hanzo. Masih aman sebenarnya. Masih ada beberapa pertimbangan juga mungkin. Kalau misalkan emang mereka masih akan bermain dengan assassin. Lancelot. Langsung juga bagus buat lawan Basya. Iya. Keluar juga ya. Wah, kalau bicara tentang Kairi juga banyak banget sih. Kalau waktu hero comeback dia di SPS tuh Nolan. Nolan. Hero Ah, comeback iya, dia yang awal kalah, tiba dia main Nolan gitu langsung berubah. Iya, Tapi iya. susah sih di sini Nolan. Lumayan. Lumayan susah ya boleh bilang. Wah, diumpetin lagi. Bentar. Sinyal kah buat ngepick lastnya ke arah Fredrin? Bisa. Last pick Fredrin dengan komposisi kayak gini cicinya bakal online banget soalnya. Iya betul. Iya kan? Kok kayak ada bau-bau ini juru taksir di sini. Apa tuh?
pekerjaannya Fredrin, appraisers. Oh, Juru taksir. taksir. Iya. Oh gitu, ditranslate. Iya. Gak kepikiran sih pala kompes itu. Kalau aku malah mikirnya kayak ini kan Granger ya, balik lagi Granger butuh timing yang begitu banyak untuk snowball. Sementara ya gimana cara menghentikan timing semua tapi Yizun Shin. oke. Ini bukan perdana, pernah muncul. Pernah Iya. muncul. Tapi kalah ya. Tapi kalah ya? Dan iya, aku merasa juga di sini Yi Sun Shin balik lagi ya, dia emang untuk mengumpulkan informasi. Masalah utamanya ya balik lagi, aku nggak ngeliat di Yi Sun Shin tapi di badangnya, badang Baxia ini harus dimaksimalkan banget karena RRQ kalau misalkan late game-nya benar-benar gagal untuk dijalankan, mereka baru online di atas menit 18 loh. Betul, dia butuh banget early game-nya ini Dia ya. butuh early game-nya banget. Karena kalau dari lihat hero-heronya juga Badang sama Baxia ya early game-nya nggak bantu banyak damage, paling dia cuma buat badan-badannya aja. Itu dia. Ditambah justru kanan yang harusnya early game yang enak buat ini beda. Ada Parsa dan juga ada Kalea. Nah, apakah akan berbelok lagi nih? Tadi kita udah sempat bilang kayak Fredrin. Apakah ternyata tetap atau stick di Assassin? Dan Assassin yang tersisa mungkin masih ada Lancelot. Oke. Alpha Dan and dia Beta. terakhir Alpha. yang pakai Alpha. Tanpa Matilda, ingat. Alter kalau nggak salah. Oke, tapi ini dia untuk Alpha yang akan dimainkan. Ini bakal jadi game yang cukup menarik ya dengan surprise pick ke arah Yizun Shin. Dan kita bakal langsung lihat hasilnya. Apakah kita akan menuju ke dalam match point untuk Onyx? Jadi langsung saja Raja Romas dan Lim Kocho. Terima kasih banyak panelis. Dan itu dia Royal Derby. Pertarungan para raja. Yang dimana benar-benar unexpected untuk di game yang pertama, Lim. Setuju banget, tapi mereka harus riset Ji, dan muncul Yizun Shin. Kita melihat akan ada farming hero, tapi jujur ya gue ngerasa nih dari semua gameplay mendingan ya farming sekalian Yizun Shin. Yes, ini dia di match yang kedua, game yang kedua. Mampukah RRQ membalikan keadaan ataukah sang Raja Langit yang akan mendapatkan match point-nya? So, Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Wah berkumpul ya, Sonic Kingdom semua berkumpul. Bukan hanya ada yang di dalam Ji, tapi yang di festival juga begitu ramai. Jakarta International Velodrome Woi. jadi tempat yang pas banget. Bukan ramai banget ini, semuanya udah mulai masuk ke dalam, memenuhi dalam Jakarta International Velodrome. Ya. Dan bahkan juga di luar festival, tapi Riz hampir ter-take down, first blood hampir di tangan dari pasukan Demonic dengan perang. Nah kemarin gue sempat bertanya-tanya juga, di era Parsha, kemanakah Valentina? Oke, Mobilitasnya tinggi dan enak juga untuk melakukan zoning burst damage ada. clear cepat. Bisa ngambil Wither Strike-nya juga. Tapi lihat di depan sana Susujin, apakah akan ada musik lambada kali ini? Flicker for defensifnya digagalkan dan banget, ditabrak begitu saja. First blood dari Susujin, berhasil menutup para pasukan dari Demonic. Meanwhile, di bottom lane Toy, atau Nowhere Sakaratul Maut. Wow agresif ternyata ya. Bukan hanya farming, tapi ngelihat dari Yizun Shin, damage di awalnya. Permainan pasif, ini membuat damage di awalnya itu cukup. Dan hati-hati. Farming ada dua, Yap. jungle atau kill. Iya. Karena memang Yizun Shin juga adalah assassin. Makanya kayak mungkin aja nih dia bisa untuk galak di awal. Tapi lihat rumput yang bagus-bagus kayak ini. Kebaca nampaknya Idok udah sadar. Ngomongin Idok yang udah sadar, dan dia juga tahu dia bisa di-commit sama Kairi. Tapi as long covering terhadap Idok ini cukup, jadi mereka harusnya nggak worry. Melihat dari Soul Lane, seperti akan ada team fight, tapi Riz memilih untuk mendapatkan level 4 lebih dahulu sebelum dia melakukan imitasi terhadap Venom Strike yang dimiliki dari seorang Sun. Ini setup dilakukan Onyx. Level yang kalah tapi Susujin akan kontes. Oke, Vixen terlihat akan sangat jelas dan bahkan retribution from Kairi. Susujin masuk terlebih dahulu. Sedikit terburu-buru nampaknya tanpa ada following up dari seorang Tyrant. Tapi dengan tidak adanya yang bisa di-cover, Tyrant bahkan membuat Lutfi tidak Tyrant! Flicker Fist Break. Apakah worth it untuk Lutfi? Memanfaatkan tembok yang ada di lane knockdown. Membuat adanya efek stun, damage yang cukup. Dan ya agak berisiko memang ngelihat Yizun Shin yang mau melakukan kontes di awal. Bukan nge-mirror, bukan untuk cari farmingan di tempat lain. Tapi ya ini menunjukkan bahwa agresivitas dari RRQ gak bisa dianggap remeh. Susujin sih benar-benar masuk di saat tidak ada pengawalan apa-apa loh Lim di sana. Ya, setuju banget. First item ke arah Hunter Strike. Ya memang ini artinya dia gak mau farming, dia mau team fight. Ya dia mau menabrak siapapun yang ada di garis depan. Dan bahkan di depan sana dengan adanya gold
yang dimiliki dari tim RRQ atas melepasnya satu turtle, ini berarti sebuah point kill yang cukup berimpact. Ya. Reset lagi karena sekarang temponya turun. Akan kelarin dulu dari semua pattern jungle-nya. Untuk para jungler entah itu dari RRQ, entah itu dari Onyx. Mungkin mereka akan bertemu lagi di objektif Neutral Turtle. Tapi jujur mid lane ini harus dikuasai. Vision sudah jelas terbuka, di mana Keyboy berhasil mendapatkan sosok Purify dari Range. Tapi nampaknya Keyboy tertahan di depan sana. Idok menutup jalan seorang Kairi. Tapi damage-nya terlalu besar dan Spear of Alpha membuat Idok termakan. Masuk ke dalam turret dengan semua damage yang diabsorb. True damage dari Kairi itu yang tidak bisa dihindari lagi oleh Hidok. Jangan lupa ya, Baxia memang keras. Tapi untuk projectile, gak untuk true damage. Gak bisa ditahan sama sekali untuk Kairi. Sementara untuk the beauty, Yisanshin. Untuk RRQ, so far gue ngeliat ini bukan permainan Yisanshin yang kurang. Ini permainan Yisanshin yang sangat-sangat baik. Entah itu dari pasifnya, entah itu dari temponya. Tapi ya balik lagi, RRQ butuh lebih dari itu untuk mengalahkan Onyx. Dan tapi late game tidak bisa dipungkiri sih, dia sangat kuat nantinya. Idok membuka vision terhadap seorang Ludwig, di mana Keyboy sudah berada. Termasuk dari tim Onyx berhasil mendapatkan satu buah point kill dari Riz. Tanpa paling up damage tepakan itu dia finish strike dari sosok Tyler yang berubah sekali, tapi Xavero out of nowhere berhasil membalikkan keadaan. Dan bahkan Turtle bersama dengan double kill dimiliki dari tim Onyx. Porak-poranda RRQ dibuat tim Onyx. Masih menjadi tanda tanya. Yisanshin untuk team fight kah? Karena nggak ada farming sama sekali, bahkan lihat setiap ada objektif. Pasti ada jungle yang dicuri juga oleh Kairi. Bukan itu satu atau dua. Bukan hanya itu aja, tapi mereka seakan-akan membuka vision mereka sendiri. Dia yang ngasih tahu show positioning mereka sendiri. Ya terlalu agresif kah? Terlalu buru-buru kah? 2000 gold. Ini kita membahas dengan fighter yang digunakan oleh Kairi. Yang pasti udah kuat banget kan untuk ngasih damage di awal, ngasih badan di awal. Tapi Xavero yang aktif, gue rasa Toy dan Xavero ini tipikal god laner yang sangat-sangat mirip tapi bottom lane. Oke, menuju ke arah sosok Lotfi yang harus dimakan di telan. Toy yang berhasil mendapatkan satu point kill, tapi dibalikan kembali Purify Cabing. Apakah Riz akan membalaskan kembali keadaan yang mereka miliki? Tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi Riz dengan Tsunami Slam tanpa adanya flicker, apakah worth it, Lip? Harusnya untuk bait, ya nggak ada masalah juga. Nextnya itu bisa untuk ditargeting. Nah Idoknya ini juga sebenarnya ya, kalau memang mau makan Idok itu bisa. Kairi damage-nya cukup. True damage gak bisa ketahan sama Baxia atau kalau nggak bawa Xavero. Ada physical, ada magical damage dari Sun dan itu cukup untuk makan depan. Ini bukan Baxia jungle, levelnya kalah, itemnya kalah. Xavero sih dari tadi bebas banget ya. Sama Toy juga. Mau farming, mau ngedeliver damage. Dan kalau mereka mengejar Keyboy untuk kedua kalinya, mereka termakan apa yang diinginkan Onyx. Itu yang Onyx inginkan. Makan Keyboy-nya, telan Keyboy-nya. Keluarin semua damage-nya. Biar bebas Sans. Biar bebas Xavero, biar bebas Kairi. Ya tadi ketika lu bilang bebas. Oh my god, Tsunami Slam. Menjegar Tyron, tapi nampaknya sudah first back. Satu flicker for defensive dan Xavero free dan Tsunami Slam. Dibalikin! Berhasil membalikkan kembali keadaan. Satu point kill yang sangat mahal. Bertukar dengan Idok. Totally worth it. Tapi masalah utamanya adalah mereka tidak memiliki badan untuk bisa men-take over perfect turtle yang dimiliki dari tim Onyx. Gak bisa digagalkan perfect turtle untuk Onyx. Ini sudah seharusnya dengan fighter yang diambil untuk jungle. Tapi Toy terlalu jauh kan? Oke, Sans membuka vision. Purify mencoba untuk digocek, tapi Sans termakan juga. Mau tidak mau. Kalau pertukaran dua ini akan cukup worth it, tapi kalau pertukaran satu ini gak worth it sama sekali. Dan itu dia. Double kill yang didapatkan Susujin. Walaupun dia harus tenggelam, setidaknya shutdown di tangan para pasukan dari tim Onyx. Gold memang masih diuntungkan oleh Onyx, tapi sedikit tarik mundur ketika 2 point kill didapatkan dari bottom lane. Tapi ini terlalu memaksa free fight sih. Menurut gua Yisanshin ya tetap aja hero farming. Menangin levelnya, menangin itemnya, baru team fight. Tapi ternyata berbeda di tangan Setsujin. Yisanshin di bawah team fight 5-3-2. Ini angka yang sangat-sangat dahsyat loh untuk Assassin di awal. Oh, Rich megang lagi Lim, Tsunami Slam. Ya akhirnya ya, bukan filter extract lagi yang diambil. Tapi dia sadar kalau counter setup itu benar-benar dibutuhkan. Dairon akan bergerak dengan bebas nih untuk ke targeting siapapun. Mungkin dari damage galurnya atau covernya. Ya cukup menakutkan sih bisa kita bilang ya. Cukup menakutkan, tapi Lutfi bisa dibilang dari tadi menjadi bulan-bulanan warga, target utama. Mencoba untuk targeting ke arah belakang, cuma ada sosok dari Toy
Dari tadi Toy juga visionnya nggak terlalu jelas untuk Lutfi. Oke, War X untuk Cici dan juga Alpha ya. Ini klasik item. Queen Swing di item kedua, ada Dreadnought juga sebagai physical defense untuk Kairi. Ya Factor nggak bakal selamanya di belakang kan. Dan sakit banget kan. Damage dari pasif Isansin yang udah jadi War X Hunter. Endless Battle next item, oke. Ini ada cooldown tambahan lagi, maksimalkan cooldown agar threshold cepat. Spear of Alpha berasal dari Rinse. Tapi ngomongin true damage, ujungnya nanti bisa kita bilang Kiboy juga bakal hilang. Dengan menuju ke arah Lord yang pertama, Vision dari tim Onyx hilang. RRQ hilang, tapi lane management satu di arah bottom lane. Toy terlihat dengan sangat jelas. Keuntungan dari Susujin dengan Isansin adalah Vision mereka jadi terlihat. Ya, kapanpun dibutuhkan, Vision akan terbuka. Dan jangan lupa, ya bukan rumput ini nggak banyak. Lutfi bukan tipikal yang keras. Kairi bukan tipikal yang keras. Dan Kiboy nggak bisa bebas untuk masuk sembarangan. Punishment ke arah Kiboy sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Susujin, targeting utama bakal coba dihindari oleh Kairi. Tapi nampaknya Lutfi bersama kawan hilang. Tsunami Slam, terlalu open vision untuk Susujin di arah top lane. Menandakan tidak adanya retribution untuk tim RRQ. Sebenarnya Onyx juga, tapi ketika Onyx akhirnya masih hidup, pilihannya antara Lord dan juga orang. Ya, mereka bisa bait dari Lordnya, bisa usir seperti saat ini. Wow, lihat kali ini Idok coba untuk menghindari damage yang diberikan. Kiboy berada di garis depan, belum ada Tsunami Slam, memilih untuk mundur. Tapi lihat, para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk memaksa mendapatkan poin kill tambahan dari Federal Strike. Karena belakang, flanking from Savero. Ternyata terdeteksi oleh Dairen. Mau tidak mau dipukul mundur. Tapi dengan damage yang sudah keluar dan Susujin sudah kembali lagi ke lane of Dawn, ini akan menjadi kekuatan yang sama, Lim. Oke, seakan-akan terlihat tapi Tsunami Slam. Tsunami Slam! Instant pick up menuju ke arah sosok seorang Kiboy dan juga Sat menjadi target utama. Meanwhile Kairi tetap menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx dengan adanya Lot yang di tangan tim Onyx. 2000 gold difference, tapi dengan kehilangan 2 member, ini menandakan mereka kehilangan auto turretnya. Mid-nya terbuka. Buff bisa untuk di-invade. Untuk membalikan gold, ini sangat-sangat possible. Tapi jangan lupa, ada Lord sebagai PR. Iya. Tapi Lordnya dapat, Purple tetap didapatkan oleh Kairi. Ya, mereka kena usir juga tadi. Agak beresiko kalau mereka mau paksa untuk nabrak di depan. Sementara Lordnya, lihat RRQ nggak berani untuk ngambil resiko motong Lordnya. Melihat respawn time dari teman-teman Onyx, ini nggak akan keburu. Vision lagi terbuka. Ini dia keunggulan dari Yisansin. Emang udah nggak ada damage-nya. Tapi Vision itu lebih lama juga untuk mendetek. Sama movement speed dari... Marcel Gaming, Tsunami Slam, terus mendapatkan satu dari depan sana depan Kairi gagal dengan semua apa-apanya. Federal Strike dibuka mundur oleh Idok, tidak bisa menahan damage yang diberikan pada pasukan dari tim Onyx. Idok tenggelam, terkubur di sungai. Tim Onyx, mereka berhasil mendapatkan Vision di arah bottom lane. Dengan Lord yang sudah segera hilang, tapi Super Wave ini masih ada. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru karena Sans satu-satunya artileri mereka yang nggak bisa ngedealer damage lagi. Iya. Bahkan lihat distansinya. Dia langsung menjauh untuk kontrol dari Parlen dan Kiboy. Kiboy! Oh, Sky Pister aktif. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Satu persatu mereka tumbangkan. Lutfi nggak bisa untuk pulang. Walah si tempat Spear of Alpha. Full defensive. Kairi covering dengan Spear of Alpha-nya. Membuat Lutfi survive. Mau dikejar kan? Nggak, jangan mereka ulangi lagi. Pengejaran Iya. seperti itu. Pengejaran ya. Dari game pertama kita melihat ketika RRQ mengejar Onyx, disitulah adalah celah dari RRQ-nya sendiri. Tapi lihat yang dilakukan Susujin, inner turret di bagian top lane berhasil didapatkan. Secara garis besar, keuntungan gold dari Onyx ini turun loh 1000 lebih dari Lord yang didapatkan. Belum lagi Toy dengan Skypierce yang udah mulai nambah Yisansin untuk item keempat. Banyak item yang bisa dituju. Bisa ke Malefic Roar mungkin, Blood of Despair. Itu bisa banget dan jangan lupa, gak ada pro laner pasti dari teman-teman Onyx. Wow, kalau gue lihat ya, dari Isansin, kondisi kali ini, dia mau ke arah Malefic Roar. Dia benar-benar siapapun yang di depan dia, disabet pasti hilang. Karena gak ada yang keras banget juga by the way. Kayak gak ada tank pasti kan Iya, dari teman-teman Onyx. Gak ada yang pasti, karena BOD terlalu mahal. Mungkin item terakhir bisa jadi. Bisa jadi BOD bisa jadi Rose Gold. Ya, atau mungkin ke arah Winter. Ya cukup Beat. setuju. Winter, Immortal itu tipikal dari Isansin banget tapi Council. Oh, Council, target belakang. Mereka langsung disengges, lihat Lutfi langsung memberikan badan. Lutfi tahu perannya di sini. Dan lihat, ternyata Kiboy membalaskan dengan adanya Council Gaming. Toy
hampir menjadi target utama Kiboy, tapi dengan Kiboy tahu masih ada Purify, dia mengurungkan niat. Iya, iya. Udah nggak boleh ya. Tsunami Slam sebagai bait dari Purify aja itu udah berat banget. Apalagi posisinya akan terekspos, nggak bisa kabur tapi udah ya. Oke, target Tsunami Slam menuju ke arah Kiboy. Vision terbuka, Kairi belum masuk, tapi nampaknya dengan ada Kiboy tanpa Tsunami Slam mereka terlalu berani. Dan itu dia, Kairi selalu menunggu momentum. Dengan Final Attack terlalu sakit membuat para pasukan dari tim RRQ memilih untuk disengage. Ya, belum ada target yang pas. Idok pun terlalu keras tadi. Oh, Xavero? Xavero! Burst damage from Rookie! Kali ini benar-benar menggetarkan Land of Dawn. Rich mencoba untuk menarik dengan Tsunami Slam imitasi. Ternyata berbalik kehilangan dirinya. Tapi cepet banget sih tadi. Karena momennya Suns langsung pakai flicker dan Lord sekarang terbuka. Onyx mereka melakukan setup. Punya Retribution, Spear of Alpha di depan sana. Tapi Kiboy langsung melakukan covering up. Menutup dengan jalan Final Outstretch. Tapi lihat Susujin. Distraction versus everybody. Susujin dive to deep. Masuk terlalu dalam. Susujin tidak bisa keluar dari kolam yang dimiliki dari tim Onyx. Bahkan Toy, The Lone King yang berhasil survive, nggak akan bisa berbuat banyak. Gak bisa ditutup langsung Lutfi. Ada di bagian depan dan Lord untuk Onyx. Lord yang mahal. Sutsujin yang coba melakukan flanking tadi dengan damage yang sebetulnya udah sangat-sangat sakit. Sayang RRQ. gak dapat momen. What happened RRQ? RRQ apakah sekarang ketemu Kryptonite-nya kembali? Terburu-buru sih. Mungkin satu kata terburu-buru. Ketika coba untuk engage ke depan. Udah reset keduanya udah mundur. Tiba-tiba ada lagi serangan dadakan. Rins tiba-tiba maju. Yang itu mungkin teman-teman gak siap. Jangan sampai nge-tilt. Tilting ini berat banget Lim. Kalau udah kena sekali, game ini akan terus seperti itu. Iya. Reset. Pelan-pelan. Penting banget reset. Oke, tapi dan Onyx. Ini juga tipikal tim yang tidak akan melepasin pressure. Tapi Kiboy, Konsil. Oke, Council Gaming. T-Boy hanya untuk gertak-gertak sambal aja. Dan ngomongin ke arah Lord di arah bottom lane. Nampaknya mereka harus clear dengan cepat juga. Prince, kalau dia punya Feather Extract, dia punya high ground. Tapi ya kita bisa bilang spammingnya tidak terlalu kuat lah. Tapi satu lane bisa dikontrol sih. Lihat, Yisansin dari Sutsujin ada di atas jauh banget. Dan hati-hati split push bisa jadi winning condition loh nantinya. Oh tapi memang itu bisa terjadi. Mereka buka vision. Susujin show membuat para pasukan dari tim Onyx dan diteruskan di arah top lane. Mencoba untuk melakukan recall para pasukan dari tim Onyx. Apakah mereka berhasil? Tapi satu turret tambahan. T-Boy tercancel dengan kondisi first crack yang dimiliki. Tapi tanpa ada damage membuat para pasukan dari tim Onyx mereka masih melakukan Tyrant. Fokus ke Pen, gak melihat apa yang terjadi. Dan bahkan Toy gak bisa memberikan damage. Lihat, Sutsujin berhasil mendapatkan turret. Tapi dia tidak berhasil untuk pulang. Ditempel terus-menerus, tapi hati damage. Oke, damage dan Suns mencoba one bounce situation dan Sutsujin dan gila Suns! What a play! One by one situation membuat tim Onyx berhasil mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Gila Suns! 2-0, satu langkah lagi match point untuk sang Raja Langit. Bahkan RRQ tidak bisa berkutik sama sekali. Suns, satu nama banyak arti. Gila Lim. Voting langsung terjadi dan itu dia permainan yang sangat menggelegarkan Jakarta International Stadium Velodrome. Wow, tidak menyangka Yisansin. Loh, kita bahas soal Yisansin, Ji. Fight dengan Pasha itu the real mechanical sih, mechanical gameplay. Vision dimenangin Sutsujin tadi, level item semua dimenangin Sutsujin. Tapi mental dari Suns, kalkulasi damage yang matang membuat Sutsujin yang tumbang. Dan ya, teman-teman Onyx sisanya tinggal melakukan push dengan sangat-sangat aman. Wipe out tadi bisa banget terjadi di akhir. Dan match point satu langkah lagi dari Onyx untuk kembali ke MSC. Teriakan menggelegar. Gila Suns is back. Tidak bisa dipungkiri. Player mid laner yang mengerikan dan lihat high mechanical gameplay yang membuat Sutsujin terperangkap di arah top lane. Dan itu dia. Kita melihat kembali Gila Suns yang redup di awal season tapi bangkit dari akhir season
babak playoff dimulai. Berangkat berat, tapi ternyata sampai ke upper bracket final. So, panelis, silakan. Wow, tepuk tangan lagi ya Mas Ik. Aduh, ini gila banget untuk Suns ya dan Onyx pastinya. Karena match point udah berhasil diamankan. Ini apa nih? Foto Suns. Kok bisa-bisanya? Victim ya. Ya makanya ini emang ya player berbakat emang susah, beda. Ah. Jadi kalau emang lu selalu ngomongin soal Suns, dan Suns, dari nih jersey nih ya emang udah berbakat dia, udah kelihatan. Kan siapa dulu pelatihnya? Bukan, itu anggap pelatihnya Race Boy ya. Iya. Suns tetap Suns. Iya, Oh gitu. Serius. Terlalu Kalau sans pelatihnya udah. Devin? Enggak ya? No comment. Mantap. Sampai speechless. Tapi ya ini game yang luar biasa banget. Karena kita udah dikejutkan sama Hisanshin di awal. Oke. Ya, Sebenarnya Hisanshin kalau ngelihat dari apa yang mereka coba untuk bawakan ya, sebenarnya aku yakin ini persiapannya sebenarnya matang. matang Pasti banget. ada, pasti ada. Pasti Gameplaynya, ada, ya, iya. game. Tapi ternyata match up-nya di sini kurang enakan kurang cocok, gitu. iya, Iya. betul. Kalau aku lebih ke idoknya kayak nggak dikasih hero yang bikin move. Kayak misalkan Tigreal, Chow, Ruby, waktu misalkan kita inget-inget ya, ketika idok naik ke MPL itu dia mainin hero-hero tersebut dan wow gitu loh. Jadi menurun ya powernya ya. Nah pas pakai Baxia, ini kan hero patung ya. Iya. Kalau jadi jungler iya dia levelnya tinggi, dia bisa bikin banyak action. Tapi kalau misalkan dia di roamer, wah ini beda nih. Oke, menarik banget sih yang bisa kita bahas lebih dalam. Tapi untuk sekarang kita bakal melihat dulu MVP atau Player of the Game yang jelas akan menuju ke arah Suns. Ini Varsha-nya kayaknya udah cukup kali ya. Iya, karena memang tipikal dia kan tadi kita sempat bahas ya, Riz, kayak dia mainnya bukan cuma sekedar ngepok, tapi mainin mental juga. Kan kadang dia wings by wings bukan buat kabur kan. Dia maju aja terus mundur lagi. Tapi tadi sih waktu 1v1 sama Sun dia Kalau Iya, kill ya. itu kita teriak ada-adanya. Nah ini juga perebutan di area awal ya, early game. Kalau ngeliat dari tim fight satu sama lain sebenarnya gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut gua nggak tahu ya, RRQ di game kedua ini malah makin kehilangan jati dirinya ya, malah makin menurun ya. Entah kenapa dari Rin saja tadi sempat yang ngedes ke depan malah terpick off dan juga beberapa kalah orang tapi malah terpaksa Iya, fight. iya, iya. Itu Padahal dari regular season kita lihat RRQ itu kalau misalnya mau fight ketika resource-nya musuh berkurang atau enggak ya dia main lumayan pasif dulu ketika dia kehilangan resource. Tapi di sini dia walaupun kalah orang dia tetap gas Nah itu kan. yang aku bilang waktu di day one, art of priority. Kayak kita harus menangin beberapa hal penting sebelum tim fight. Kayak misalkan battle spell, HP, terus ya orang salah satunya. Ya. Yang paling penting kan orang kan. Kayak, Orang. jangan sampai kalah jumlah, terus masa tim fight. Tapi kayak berapa kali kita lihat 4 lawan 5 dipaksa. Terus Yujin lagi di atas ternyata nggak bisa recall, Iya. mau di team fightin. Yap. Dan in anyway kayak di sini posisinya emang Onyx yang lagi leading dan mereka memaksimalkan gitu loh potensi mereka biar nanti RRQ-nya nggak bisa react dengan 5-man team fight ya. Ya ini salah satunya pas Suns-nya nge-flickerin di bagian top lane, kayak dia main-mainin pakai wings by wings. Sini nih, buying time-nya. Dia tahu bakal digituin jadi dia Iya. langsung siap sih. Iya. Dan dia menang match up team fight walaupun sempat kalah juga ya dengan tembakan terakhir dari minion, tapi itu yang ngebuka ruang gitu loh untuk Savero-nya karena match up damage-nya nggak ada. Yap. Granger lawan Iritel mau dari kondisi gimana pun ya Iritel bakal menang di semua kondisi gitu loh. Iya, Even tadi di early game ya. tadi ada Slonong Boy lagi kan. Iya. soalnya. Rodong boy. Slonong boy ya Tapi ya, bahasanya. tapi yang aku lihat dari Onyx juga mereka apa ya? Chemistry-nya itu loh yang mahal banget juga kayak mereka Chemistry tahu for job kill. desk-nya tuh yang ini tahu nih ini bakal kayak begini Betul. gitu loh. Siapa yang bakal buka war, siapa yang tutup war, kayak Iya, gitu-gitunya. Ya sama aku menyayangkan juga sih Widok kayaknya mungkin udah mulai bisa dikasih hero momentum. Hero momen kayak Itu- Tigreal, itu Franco. dia. Aku bilang tadi di awal kan kayak Iya. Idok pegang hero patung itu kayak action dia, terus kayak distribution kill participation dia itu nggak semasif kalau misalkan dia pakai hero yang ada actionnya. Betul. Sorry, gue bakal bahas di game yang satu. Oke, boleh. Karena tadi si Gatot kacanya ketika musuh ada spell dia langsung loncat, Dia langsung loncat, ini, iya. langsung ini. Make play banget. Padahal gitu itu loh. Gatot hero react. Itu Gatot loh. Itu Iya. Gatot. Gimana? Apalagi hero momentum. Nah itu dia. Anggap, oke kita dilihat dulu deh. Kayak Tigreal mungkin kayak nggak terlalu banyak yang pakai gitu loh. Iya. Chow deh, Hmm. everlasting meta hero. Itu Ya. kayak kalau di tangan Idok biasanya mereka lebih berani buat bikin action. Dengan Baxia, kayak tadi misalkan Idok bikin move duluan tapi ternyata udah kelihatan sama Onyx-nya konsil balik kan jadinya. Dan Ya. disitulah mungkin
sedikit pembeda ya teman-teman ya. Dimana ketika Idok menggunakan hero yang kayak Baxia begini. Dan hero-hero yang bisa bikin move duluan. Tapi maksudnya aku juga masih lumayan bingung gitu. Archie Hoshi, dari sekian banyak jungler yang tersisa, kenapa harus si Shunshin? Itu lagi balik lagi ke preparationnya pasti mereka siap. Tapi Dan kalau untuk dilihat apa gitu? Dari match up-nya Apa? enggak. dari match-up enggak, tapi kalau dari gameplaynya bener tadi kata Aul, di mereka bener-bener kayak enak banget gitu Coba. si Sujin maininnya. Lu kan pernah jadi coach kan? Iya. Ya pasti ada kan kayak kita udah trial and error, Oh, ini itu udah udah mateng pasti, gitu pasti loh, udah pasti. di scrim mateng gitu Nah loh. pasti nggak Pak. mungkin draft tiba-tiba muncul. Itu Benar. pasti player bisa protes ke coach. Kalau tadi sadar ya dari early game dia udah bobo perahunya itu apa namanya? Bener gak? Biasanya kan Yusun itu cuma farming doang, tapi dia dari early udah mainin Mau perang perahunya. pokoknya. Ya berarti Oke. dia emang udah mateng banget sama gameplay si Yusin sini. Mungkin di sini karena match up-nya aja. Berarti untuk incer Yang early kurang. game dan buka area map kah? Atau kayak lebih ngincer ke output damage yang lebih massive untuk bawa double marksman? Ya, untuk strat banyak aja sih kayaknya. Iya sih. Karena ini playoff lagi Pocket, David, lo nggak pocket. bisa